Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua sayang, dan anak-anak kami, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kekuatan iman, ketakwaan kepada kita, bertahan dalam majelis ilmu juga. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Salawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para alim ulama, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita puasa yang ke-5 insyaallah. Bapak ke-5 atau ke-6? Ada yang ke-6, ada yang ke-5 nak. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Subuh ini juga cukup berat. Di samping sudah sahur tadi, maka kemudian godaannya begitu kenyang, AC dingin, ruangan kita dingin, maka cobaannya ngantuk. Toh walaupun bapak ibu ngantuk, pahalanya juga besar insyaallah. Daripada ibu ngantuk di rumah, nggak apa-apa, lebih baik ngantuk di sini. Bapak ibu, dan ini masih di awal-awal Ramadan, maka saya ingin membawakan pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena jangan sampai nanti selepas Ramadan selesai, usai, maka kita tidak mengkhatamkan Quran walau hanya sekali. Kalau tahun kemarin khatam Qurannya Pak Ustadz, saya alhamdulillah dapat 3 kali. Nah, tapi tak usah pula diupload ke internet. Alhamdulillah Ramadan ini 3 kali itu. Maka kalau dapat tahun ini bertambah. Kalaupun bertahan tidak apa-apa juga. Kemarin 4 kali dapat, tahun ini bertambah. Kemarin nggak pernah sekali pun khatam Quran, sekali pun tak pernah. Maka kemudian tahun ini minimal khatam Quran. Nah, karena Bapak Ibu, para ulama salafus salih dahulu, imamuna mazhab kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, beliau kalau sudah masuk Ramadan, maka kemudian beliau khatam Quran 60 kali. Ada orang seumur hidupnya jangankan 60, 2 kali pun tak pernah. Sekali pun tak pernah. Tapi mudah-mudahan Allah berikan hidayah. 60 kali Pak. Pagi sampai malam dia khatam Quran, malam sampai pagi khatam. Berarti satu hari itu 2 kali. 24 jam itu 2 kali. Gimana tuh Pak Ustadz cara membacanya? Oh, jangan dibandingkan dengan cara baca kita. Kalau cara baca kita, standarnya orang 45 menit khatam Quran. Standar orang yang pandai maka 45 menit. Kalau Imam Syafi'i itu beliau hafal Quran, hafal hadis, sambil berjalan pun baca Quran, cepat bacanya, maka kemudian wajar 60 kali dia khatam Quran. Imam Darul Hijrah atau yang disebut dengan Imam Malik, ya, Imam Malik itu punya kajian khusus hadis Pak. Al-Muwatta Imam Malik, tebal kitabnya. Dihafal oleh Imam Syafi'i Al-Muwatta Imam Malik itu berapa hari Bu? Berapa malam?
9 malam. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i, Al-Muwatta Imam Malik. 9 malam. Hadis arba'in yang 42 tak hafal-hafal kita. Saya dulu hafal Pak, dulu waktu di pesantren. Kenapa? Karena kita menghafalnya niatnya apa? Supaya jangan berdiri. Makanya tidak berkah. Maka Bapak Ibu, Imam Malik itu khusus di bulan Ramadan, seluruh kajiannya itu ditutup. Kajian fikih ditutup, kajian hadis ditutup, maka khusus kajian Quran. Bukan berarti merendahkan yang lain, tapi memang begitulah dia menghormati bulan Ramadan itu. Apa sebab? Al-Quran dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Siapa namanya? Jibril. Menjadi malaikat yang mulia karena menyampaikan wahyu, mewahyukan Al-Quran. Lalu kemudian dibawa kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi manusia yang paling agung, nabi yang paling mulia. Pimpinan dari segala nabi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Al-Qur'an kepada beliau. Kemudian turunnya kapan? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan Ramadan itu pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling agung. Maka orang yang mengamalkan Quran, membaca Al-Quran, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Jadi jangan sampai nanti Ramadan berlalu maka kemudian kita pun tidak pernah khatam Al-Quran. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita Bapak Ibu. Al-Quran itu menjadi mulia, mukjizat bagi siapa? Bagi orang Islam, bagi dunia ini. Dan ini menjadi kenyataan. Apa yang ada dalam Al-Quran itu menjadi kenyataan. Masa sekarang, masa dahulu, dan masa akan datang. Kita sampai berapa Pak? Sampai surah ya? Nanti bunyi ya Pak ya? Maka Bapak Ibu, Al-Quran berbicara tentang itu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Sambungnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman 19, 20, 21. Al-Quran berbicara. Ada laut yang bertemu Pak. Dia bertemu tapi beda warna. Di mana posisi lautnya itu? Di antara perbatasan Spanyol dan Maroko. Gibraltar. Itu laut itu di tengahnya ada kemudian warna yang berbeda. Dia bertemu tapi tak bercampur ya. Al-Quran sudah berbicara tentang itu Bapak Ibu. Maka itu luar biasa. Al-Quran berbicara tentang itu. Dan kemudian menjadi penemuan sampai sekarang masih ada. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Apalagi banyak yang lain Pak. Maka kemudian bahkan bukan hanya sekedar itu. Yang lain misalnya Al-Quran itu berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang madu. Bapak ada madu enggak di rumah? Pak ada madu enggak? Ibu ada madu di rumah? Ibu suka madu? Enggak kata ibu. Dalam Al-Quran surah An-Nahl, "Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha min syarabin mukhtalifun alwanuhu fahuwa shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Pada buah-buahan
Di buah-buahan itu, Pak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, ya, madu, itu ada obat, syifaul linnas, obat bagi manusia. Tapi manusia itu, Pak, ya, dia tidak menggunakan akal. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Manusia tidak mempergunakan akal dan pikirannya. Maka madu itu lebah mengeluarkan madu yang berbeda-beda. Madu hitam beda, ada madu putih, ada madu sialang. Madu sialang kata orang namanya, ada pula yang merubah namanya madu sialan katanya, karena dicampur ya. Tapi madu sialang itu bagus. Madu yang paling bagus madu apa? Madu apa paling bagus, Pak? Sampai 1 juta lebih. Madu Yaman, madu sidir. Madu sidir, nah itu madu paling bagus. Itu, Pak, harganya sampai 1 juta lebih 1 kilo. Saya pernah dapat madu itu, beli madu itu waktu di Makkah, 450, setengah kilo aja saya beli. Di rumah masih ada dari Kenya. Itu obat, Pak. Campur kalau ada serai, kata Dr. Zaidul Akbar, tumbuk lalu kemudian campur dengan madu dan lain sebagainya. Kurma campur dengan madu. Maka ini minuman yang luar biasa, Pak. Maka itu di masa Rasulullah, ketika ayat ini dikomentari dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, itu datang seseorang, Pak, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perut saya sakit, mulas." Artinya berarti masalah lambung. Kalau sudah perut itu kan lambung tuh, Pak. "Ya Rasulullah, perut saya sakit." Maka kata Rasulullah, "Kamu kemudian minum madu." Maka pulang orang ini, belinya madu, diminumnya. Beberapa hari sesudah itu datang kembali orang ini, "Ya Rasulullah, perut saya sakit. Kemarin saya sudah minum madu itu, tapi perut saya malah sakit, tambah sakit. Kamu pulang, lalu kemudian beli madu, minum." Pergi dia pulang, minum, beli madu. Beberapa hari sesudah itu datang kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perut saya sakit, malah tambah sakit ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Kamu pulang, beli madu." Beberapa hari sesudah itu datang kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perut saya tambah sakit." Berarti perut kamu yang bermasalah. Kamu pergi pulang, lalu kemudian beli madu. Pulang dia beli madu, diminumnya. Habis itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perut saya sudah sehat." Jadi kalau kita minum madu sakit kita, Pak, rasa-rasanya sakit badan itu dalam rangka detox, ya, untuk kemudian menghilangkan penyakit, maka minum terus. Maka madu itu jelas menggunakan obat, Pak. Bahkan, Pak, Imam At-Tabari dalam tafsirnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran, ketika menjelaskan An-Nisa ayat yang keempat, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Apa itu? Apabila laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, maka berikanlah mas kawin dengan sukarela. Ini coba, Pak, perhatikan ini. Dengan sukarela. Lalu kemudian apabila dia memberikan bagian dari mahar itu kepadamu, maka pergunakanlah, makanlah dengan baik. Fakuluhu hani'am mari'ah. Pergunakan pemberian mahar tersebut. Jadi gini, Pak. Kan kalau ada suami istri menikah nih, suami laki-laki perempuan menikah, kan ada maharnya. Bu, maharnya masih ada enggak? Mahar Bapak kemarin masih ada? Masih ada enggak? Saya kemarin ngutang, Pak. Kalau masih ada maharnya, maka disitulah bagusnya dalam mahar itu dalam bentuk cincin emas, dipakai sampai tua. Bapak Ibu, kalau ada suami nih yang kemudian sakit lama tak sembuh, kata Imam At-Tabari, maka kemudian ambil bahagian dari mahar. Nah itu, Bu. Maka itulah pentingnya mahar itu dalam bentuk emas. Kalau masih ada, ambil bahagian dari mahar, lalu kemudian beli madu, campur dengan air hujan. Loh, kok bisa dengan air hujan, Pak? Karena air hujan itu adalah apa? Obat. Jangan katakan hujan itu penyakit. Wa nazzalna minas samaa'i
sebagai keberkahan. Air hujan ambil, campur dengan madu, barang 100.000 beli madu, maka campur air hujan itu dengan madu, berikan kepada suami yang sedang sakit, maka insya Allah suami akan sembuh, kata Imam At-Tabari. Wah, itu dia Pak, Masya Allah, itu luar biasanya, itu obat Bu. Catat ya Bu ya. Bapak Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an semua berbicara tentang itu. Apa yang terjadi? Dulu ada seorang peneliti dari Perancis namanya Mulus Busweli. Maka menyelam dia ke lautan, maka di dasar lautan itu dia temukan satu jasad badan yang masih utuh. Dia bawa itu di Laut Nil, maka kemudian dia bawa, dia lihat ini kok masih utuh, masih bagus jasadnya. Diteliti Bapak Ibu. Maka zat garam pertamanya ini kapan jatuhnya? Kira-kira jatuhnya kapan? Maka dibuat sampel dan lain sebagainya, dia teliti. Maka penelitian yang sungguh sangat menakjubkan. Ternyata badannya ini waktu jatuh pertama itu sudah ribuan tahun sebelumnya jatuhnya Pak. Ribuan tahun sebelumnya. Maka dia cari, kok bisa seperti ini? Kok nggak dimakan ikan gitu kan? Kok nggak hancur gitu kan? Dia cari dalam kitab-kitab klasik kuno lainnya, kitab dan lain sebagainya. Tak ada yang temukan kecuali dalam Al-Quran surah Yunus. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pada hari ini wahai Fir'aun, ternyata jasad Fir'aun, kami utuhkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Tetapi manusia tidak menggunakan akal dan pikirannya. Mereka menjadi lalai, tidak mempergunakan akal dan pikirannya. Dan jasad itu sekarang di museum Pak, jasadnya Fir'aun. Itu luar biasanya Al-Quran. Maka Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan tadi, kalau sampai ya Ramadan ini Bapak Ibu berlalu begitu saja, biasa-biasa saja, maka inilah yang diterangkan dalam satu kitab Al-Quran fi Syarhil Quran. Maka orang tersebut adalah orang yang mati rasa. Gimana mati rasa Pak? Ramadan aja, puasa ya puasa aja gitu, baca Quran ya biasa aja. Maka orang seperti ini mati rasa Pak. Jadi jangan sampai Ramadan ini kita mati rasa. Ada enggak orang yang mati rasa? Ya biasa-biasa saja. Banyak Pak, kaum muslimin hari ini yang mati rasa banyak. Apa contohnya Pak? Tak ada kepedulian. Saudara-saudara kita di Palestina itu setiap hari Pak di depan mata kita itu dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana kemudian mereka dibantai, makan tak jelas, ada makan ada tidak. Maka ada orang yang bertanya, wahai Syekh, apa hukumnya seseorang berpuasa tapi tidak berbuka? Hukumnya berpuasa tapi tidak berbuka. Itu setiap hari Pak, lewat di beranda kita, di Facebook kita, di WA kita. Kira-kira masih ada rasa enggak kita? Lewat aja gitu kan. Bagi yang suka main handphone, lewat aja gitu. Maka orang yang seperti mati rasa ini. Ini yang ditakutkan dalam kitab tadi yang saya jelaskan. Jangan sampai Ramadan kita mati rasa. Saudaranya tak makan, tak penting bagi dia. Kita mau makan apa aja ada Pak. Bahkan bingung ibu-ibu, besok mau masak apa ya? Semalam masak rendang, besok lele goreng lah dulu. Besoknya lagi, sampai bingung. Kalau mereka bingung mau makan apa yang mau dimakan. Saudara kita di Palestina Pak, maka ini pentingnya kita pupuk. Biasa saja rasa kita, rasa iman itu kurang dalam hati kita, dibiarkan begitu saja. Dulu Pak, ada sahabat Nabi, saya terangkan betapa kuatnya rasa persaudaraan dalam hati mereka. Sahabat Nabi Al-Asra Al-Mubasysyaruna fil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa namanya?
Abdurrahman bin Auf. Itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Masih as-sabiqul awal. Di awal-awal dia sudah masuk Islam. Itu Pak, konglomerat Mekah. Orang kaya di Mekah terpaksa hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ke Yathrib saat itu, ditinggalkan semua hartanya kecuali pakaian yang menempel di badannya. Berangkat Pak, berangkat. Begitu sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan siapa? Sa'ad bin Rabi', orang kaya di Madinah. Dibawalah oleh Sa'ad bin Rabi', siapa? Abdurrahman bin Auf, dibawa jalan-jalan, diperlihatkan. Di sebelah kanan mereka ada kebun seluas mata memandang. Ada ribuan ternak yang kemudian sedang berlari-lari di situ. Di sebelah kiri mereka ada kebun seluas mata memandang. Ada ribuan ternak yang sedang berlari, sedang makan di situ. Wahai Abdurrahman, kata Sa'ad bin Rabi', silahkan engkau ambil setengah dari harta. Li imra'atani, aku punya 2 istri. Ikhtar wahidan minhuma sa'utallikuha. Silahkan kau pilih di antara 2 istriku itu, aku ceraikan salah satunya. Sampai segitu Pak. Kalau kita kira-kira mau enggak Pak? Apa kira-kira jawab Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Duluni ala suq, tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf, maka kemudian dia berjualan di pasar tersebut, dapatlah keuntungan 1/4 dinar. Lalu kemudian menikah dengan wanita idamannya di Madinah. Ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan gadis yang ada di Madinah ini. Maka kemudian buatlah walimahnya. Maka dipotong oleh Abdurrahman bin Auf seekor kambing buat walimah. Berkembang kembali sesudah itu hartanya. Poinnya Bapak Ibu, lihat persaudaraan di antara mereka itu. Harta dicari oleh Sa'ad bin Rabi', setengah diberikan kepada orang tersebut. Hari ini kita Pak, jangankan dengan saudara kita yang bukan, yang dengan saudara kita yang seiman, dengan saudara kandung kita sendiri hari ini pun kita berantem Pak. Enggak, ya bukan Bapak Ibu ya, yang lain gitu. Berantem kita gara-gara harta warisan. Maka ini begitulah persaudaraan di antara mereka. Al-muslimu akhul muslim. Maka kembali kepada tadi, kita hari ini Pak, hilang rasa kita. Hilang rasa. Kita biarkan saja mereka seperti itu. Tapi di sisi lain mudah-mudahan kita doakan Pak. Kita usahakan tiap malam untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Maka kembali kepada tadi Bapak Ibu, Al-Quran. Maka harus kita kantongi Al-Quran ini dalam artian kita baca. Faedahnya apa ketika membaca Al-Quran? Banyak Pak. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falau hasana wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqwalu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lamun harfun, mim harfun. Kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf dari apa? Al-Quran, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10. La aqwalu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, habis salat Isra ibu baca Quran. Alif lam mim. Berapa huruf Bu? 3. Alif lam mim. 3 huruf. Maka apa? Yang 3 huruf ini sudah 30 kebaikan. Baru alif lam mim, Pak, itu sudah 30 kebaikan.
Jadi bagaimana kalau sudah satu khotam Quran sekali di bulan suci Ramadan, maka tak terhitung kebaikannya, Pak. Betapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar, yakni Syekhun bin Ali As-Segaf. Beliau adalah keturunan Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Habib. Beliau mengatakan apa? Siapa orang yang kemudian merutinkan membaca Al-Qur'an, pagi dia baca Quran, misalnya ibu buat wirid ini, buat wirid pagi baca Quran, berapa? Katakanlah mungkin selembar habis sholat subuh, lalu kemudian habis sholat zuhur nanti selembar, habis sholat asar selembar, habis sholat maghrib selembar, habis sholat isya selembar, enggak? Atau 2 lembar atau 1 juz 1 hari. Tapi rutin, Pak. Daripada kemudian amal itu yang paling baik itu rutin. Baca di bulan suci Ramadan malam pertama 5 juz langsung. Begitu malam kedua tinggal sejuz, malam ketiga tidak ada lagi. Tidak bagus seperti itu. Yang bagus itu biarlah 1 juz 1 malam, 1 juz malam berikutnya sampai, tapi rutin. Nah, baca Quran itu begitu, Bu. Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah apa? Rutinitasnya. Meskipun dia ringan, tapi rutinitasnya amalan tersebut. Maka dalam ini dijelaskan apa? Orang yang mewiridkan Al-Quran, maka kemudian akan diberikan kepadanya sa'adah fid dunya. Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hatinya. Itu jelas, Pak. Jadi baca Quran ini itu memberikan ketenangan. Kadang saking tenangnya ngantuk gitu, Pak. Enggak. Memberikan ketenangan. Maka di situ ada satu doa, Pak. Seharusnya ketika kita membaca Quran, kita wiridkan doa ini, Pak. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adalun fi qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaytu bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indaka. Ini dia poinnya. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa zahaba hammi wa ghammi. Dalam riwayat yang lain wa ghammi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ketika kita baca Quran, seharusnya doa ini kita amalkan, Pak. Kata Imam At-Tirmizi, seseorang kalau kemudian membaca Al-Quran lalu kemudian membaca doa ini, kalau dia sudah dengar doa ini, maka seharusnya diamalkan. Kira-kira udah hafal enggak, Pak Bu? Halo, Pak Bu, udah hafal? Belum? Apa faedah ini, Pak? Faedah ini, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penenang di dalam hati kami, ya Allah. Wa nura sadri, dan sebagai apa? Cahaya di dalam jiwa kami, dada kami ini. Wa ja'ala husni zahabi wa ghammi, penghilang rasa resah gundah gulana kami. Maka baca Quran itu menghilangkan resah gundah gulana, apalagi sifat-sifat yang lainnya, hati kita akan tenang. Kenapa manusia tak tenang, Pak? Karena kurang membaca Al-Quran. Kalau sudah tahun baru, ya, kalau sudah tahun baru, maka orang sibuk mencari hiburan. Selama Ramadan baca Quran, tapi tak berbekas. Maka ini pentingnya doa ini. Maka sesudah Ramadan menjadi berhela-hela. Pergi liburan ke sana kemari, pergi liburan ke Bali Safari. Bali Safari, Pak, kalau Bapak Ibu pergi liburan ke sana, jangan coba pergi kalau tidak bawa duit 15 sampai 20 juta. Memang Pak Ustadz pernah ke sana? Tidak, Pak. Saya baca aja gitu. 15 sampai 20 juta. Bawa keluarga, jangan coba masuk ke Bali Safari. Apa yang dilihat di situ?
Tak ada yang istimewa. Ada dinosaurus katanya, entah ada yang tidak. Itu gambarnya ya, tidak ada dinosaurus itu. Ada singa gitu. Dan bapak ibu bisa makan di samping singa. Wah, itu dia. Makan di samping singa. Dan itu singanya dalam kaca, Pak. Makan di situ. Habis itu foto selfie upload ke internet. Kenapa orang mencari kesenangan sampai ke sana, Pak? Padahal menu makanan yang disediakan di Bali Safari itu biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Makanan daging dan lain sebagainya. Artinya kalau kita beli duit kita bawa duit 200.000, kita sudah bisa makan daging sepuasnya. Tapi kenapa orang bisa makan daging harus di samping singa? Tak ada ketenangan. Tak ada ketenangan. Hilang ketenangan. Nah, ketenangan itu didapatkan dari mana? Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sudah habis waktu, Pak? Berapa menit lagi? Hampir. Nah, pertama tadi kita bersingkat. Orang yang membaca Al-Quran, maka kemudian Allah akan berikan apa? Sa'adah, ketenangan. Yang kedua, apa? Salamah wa husnul akibah. Apa itu? Allah berikan keselamatan dan akhir dari hidupnya adalah husnul khotimah. Nah, ini yang kita inginkan, Pak. Apa? Husnul khotimah. Karena orang yang baca Quran itu kebaikan itu terus keluar dari lisannya. Maka kemudian terus baca Quran. Akhir dari hidup kita kalau kita ingin selamat, husnul khotimah, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Maka insya Allah ini takut betul kita, Pak. Maka di salah satunya menyebabkan orang itu su'ul khotimah karena sedikitnya mendengarkan kebaikan. Maka ada pernah saya baca satu kitab, tapi saya lupa apa nama kitabnya. Di antara menyebabkan su'ul khotimah seseorang itu adalah kurangnya mendengarkan kebaikan, termasuk di antaranya ketika azan tak ada rasa dia, Pak. Azan berkumandang nih, dia ribut di rumah, dia hidupkan TV. Biasa aja bagi dia azan itu. Kira-kira kita sudah sampai ke tingkatan itu enggak? Orang azan biasa aja, enggak tergugah gitu kan. Oh, ini sudah azan nih, saya harus ke masjid misalnya. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak penting bagi dia, Pak. Itu cara tanda-tanda su'ul khotimah. Maka seharusnya kalau azan itu kita sudah hadir, Pak. Lalu kemudian menjawab azan tersebut. Ya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian nanti apa? Ketika hayyalas shalah, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, apa bacanya, Pak? Shadaqata wa bararta. Kalau azan yang kedua ada koma. Qad qamatis shalah, itu azan juga kata Rasulullah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita baca apa? Aqamahallahu adamaha. Itu dijawab juga, Pak. Aqamahallahu adamaha. Maka kata Rasulullah, siapa yang menjawab azan, mulai dari azan iqamah, dia jawab, maka kata Rasulullah, aku berikan syafaat. Doakan aku, kata Rasulullah, maka akan aku berikan syafaat. Apa doanya, Pak? Sudah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, sampai selesai. Ati sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah. Wasilah, fadilah. Wasilah itu apa? Ini panjang pula ceritanya nih, Pak. Wasilah itu adalah tempat yang dikhususkan kepada Maryam. Fadilah, tempat yang dikhususkan kepada Asiyah, istri Fir'aun. Maryam itu kemudian, Bapak Ibu, Maryam dia punya suami atau enggak? Punya suami enggak Maryam itu? Enggak punya suami. Tetapi dia besok masuk surga. Sementara di surga orang berpasang-pasangan. Siapa pasangan Maryam ini? Asiyah. Siapa istri suaminya? Fir'aun. Siapa
pasangan dia besok. Nggak mungkin Firaun di neraka gitu kan. Harus orang yang beriman. Maka kata Rasulullah, doakan aku, kata Rasulullah, agar besok bisa bersama dengan mereka, menjadi suami mereka. Orang yang menjadi suami mereka adalah orang terbaik. Doanya apa? Itulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Itu doanya Pak. Besok kelak akan kuberikan syafaat kepada kalian. Nah, ini sedikit. Nah, ini pentingnya Bapak menjawab doa azan itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga apa? Jalbi kulli khair, yakni Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kebaikan kepada dia dalam segi apapun usahanya. Orang yang membaca Al-Qur'an, maka ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu beliau punya toko, Pak. Punya toko. Maka dalam penjual ini ulama besar, ulama sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka kemudian dia begitu jualan Pak, baca Quran, maka mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka kita kalau jualan di mana, di toko atau di mana apapun aktivitas kita, maka rutinkan baca Quran. Kemudian yang keempat, apa yang kepada Bapak Ibu? Daf'ul lidhar, apa? Menjadi benteng dari segala mara bahaya. Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka kemudian Allah hindarkan bahaya darinya. Maka di situ pentingnya kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanya atau kita diskusikan, silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, maka tunggu 7 menit. Sudah ada 7 menit sesudah bunyi tadi, maka kita sholat Isra, Bapak Ibu. Pahalanya Masya Allah Bapak Ibu sudah tahu, seperti haji dan umroh, tambah, sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu di Ramadan ini, ya, Allah berikan kekuatan, kesehatan, taufik kepada kita, sehingga kemudian di bulan Ramadan ini kita lebih banyak beramal, terutama membaca Al-Quran, ya, karena memang ini banyak-banyakan nilai, Pak. Jadi orang-orang salafus saleh dahulu banyak mereka membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.